Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman hari ini, yang soleh dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video-video sebelumnya saya telah share kepada teman-teman semua menjelaskan tentang cara berwudu yang insyaallah benar, baik, dan juga sesuai ilmunya, semoga ya. Maka kita jangan asal wudhu saja, tapi kita harus memperhatikan juga dalam wudhu itu niat dan juga doa-doanya dalam membasuh anggota wudhu, mengusap anggota wudhu yang memang harus diusap itu ya. Kita baca doa-doa semuanya sampai selesai, sampai kita membasuh kaki, dan juga setelah kita memperhatikan wudhu kita udah baik gitu ya, udah dibaca dengan doa-doanya, maka kita juga biasakan setelah kita selesai wudhu baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah selesai wudhu baca juga surah Al-Qadar 3 kali gitu ya. Langkah pertama kita baca surah Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah itu dibaca 3 kali ya. Langkah pertama 1 kali, langkah kedua 1 kali, langkah ketiga 3 kali. Jadi baca juga lebih baik lagi surah Al-Qadar. Jadi kita itu bukan hanya niat atau baca doa saja, banyak lagi doa-doa atau sunnahnya yang mesti kita baca setelah kita melaksanakan wudhu gitu. Maka setelah kita memperhatikan wudhu lebih baik lagi gitu, udah sesuai dengan ilmunya, maka kita perhatikan juga sholatnya gitu. Jangan sampai kita melaksanakan sholat juga sama ibaratnya cuma kayak gerakan-gerakannya aja kelihatan, padahal tidak dengan ilmunya gitu ya. Jadi kita juga perhatikan ilmunya dalam sholat seperti apa, sama gitu ya. Gak usah terlalu terburu-buru gitu kalau mau melaksanakan sholat. Gak usah terlalu buru-buru amat gitu ya. Si amat juga tenang gitu ya, gak ngeburu-buru gitu. Jadi tenang saja gitu ya. Bacaan-bacaannya, bacaan Fatihah, bacaan surah-surahnya itu yang tartil gitu, bacaannya panjang pendeknya, hukum tajwidnya kita itu baca dengan benar gitu ya, gak boleh terlalu terburu-buru, karena kalau terburu-buru itu kadang-kadang bacaannya gak jelas, gak benar gitu. Jadi tenang saja gitu bacaannya, dengan tartil dibacanya dalam sholat. Nah itu kita perhatikan juga sholatnya, perbaiki gitu ya, jangan asal gerak-geriknya gitu, atau hanya gerak-gerik mulut gitu, gak ada bacaan yang terasa gitu ya, gak kerasa sampai hati gitu. Kan kita minimal meskipun kita belum bisa khusyuk ya dalam sholat gitu, paling enggak kita hadirkan dalam hati bacaannya, kita artikan yang kita baca itu biar kita bisa belajar untuk khusyuk dalam melaksanakan sholatnya gitu. Nah jadi biasakan kita juga untuk sholatnya itu tidak terburu-buru, bacaannya yang baik, benar gitu.
sebagaimana seharusnya dengan ilmunya, bacaan Fatihah, bacaan surah-surah pendeknya, bacaan at-tahiyatnya. Itu udah saya jelaskan sebelumnya ya di video-video sebelumnya, tentang rukun sholat gitu yang harus kita hadirkan dalam kita sholat gitu. Bacaannya ada rukun apa saja yang harus diucapkan, ada yang dibersihkan dalam hati, ada juga yang dengan pekerjaan kita atau gerak-gerik tubuh kita itu terbagi-bagi dalam sholat. Nah, kita itu harus tahu ya ilmu dalam melaksanakan sholat biar sholat kita itu enggak sia-sia, ibadah kita sholatnya enggak sia-sia gitu ya. Jadi kita dengan ilmunya, karena layak bagullah minal amal, semoga Allah terima amal ibadahnya, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini itu aja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, hanya saling mengingatkan, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada teman-teman semua yang kalau wudhu tidak mau memperhatikan kepada sahnya wudhu gitu ya. Kalau mau sholat juga gitu nggak mau memperhatikan, nggak mau memperbaiki sholatnya gitu, hanya asal-asalan saja, nggak mau tahu ilmunya gitu, sholat itu seperti apa sebaiknya gitu. Nah, itu kita harus perhatikan lagi ya. Jadi hanya mengingatkan aja, khususnya kepada saya sendiri, umumnya kepada teman-teman semuanya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada semua yang ikut mengaji dan juga menyimak dan mengamalkannya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.